Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know that. Baiklah, sebelum kita masuk ke humoral immunity dan cellular immunity ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Apa sih itu sistem imun? Jadi sistem imun ini atau kekebalan tubuh sangat berperan penting dalam tubuh kita. Jadi sistem imun ini adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Adapun fungsi dari sistem imun ini, yang pertama melawan parasit, baik itu virus, bakteri maupun gangguan-gangguan dari luar ataupun dari dalam tubuh kita sendiri. Yang kedua ada mengeluarkan parasit dari dalam tubuh. Ada mengenali dan menentukan zat berbahaya yang berada di dalam dan di luar tubuh. Mengenai tentang humoral immunity dan cellular immunity ini akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Yogi Saputra. Kepadanya dipersilakan. Membahas sedikit memaparkan apa sih itu sistem immunity ya, secara umum, secara universal. Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya seperti contohnya kuman, virus, dan berbagai parasit tubuh lainnya. Selain menyerang parasit dari luar tubuh, skema sistem imun juga akan mendeteksi dan menyerang jika perubahan dalam tubuh kita sendiri. Contohnya adalah sel tumor dan kanker. Sel tumor adalah sel tubuh yang abnormal. Ia akan membelah diri secara terus-menerus dan akan menyerap banyak sekali nutrisi tubuh kita. Nutrisi yang harus menyebar ke seluruh tubuh justru diserap oleh sel tumor. Bahkan ia juga dapat merusak jaringan kalau penyebarannya semakin luas. Tentu hal tersebut berbahaya bagi tubuh, sehingga sel imun mendeteksi adanya perubahan dalam tubuh kita dan mencoba untuk menyerang dan menetralkannya. Jadi di sini ya, dari media kita itu ada 2 tahapan yang memang di sini bekerja sama yang luar biasa dalam tubuh kita ya. Yang pertama namanya adalah humoral immunity dan cellular immunity. Yang dimana kedua tahapan ini adalah tahapan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan patogen dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Yang pertama adalah humoral immunity. Tahapan humoral immunity melibatkan respon imun yang dikendalikan oleh sel-sel B atau yang disebut adalah sel limfosit B. Dan antibodi yang diproduksi berperan beberapa tahapan penting dalam tahapan humoral immunity ini, antara lain adalah pengenalan antigen. Pengenalan antigen, sel B dapat mengenali antigen yang terdapat pada permukaan mikroorganisme. Pengenalan antigen, sel B dapat mengenali antigen yang dapat permukaan mikroorganisme dan patogen lainnya, seperti virus, bakteri. Setelah terkena antigen, sel B dapat mengaktifkan tahapan imun lainnya. Mereka akan membelah diri menjadi sel B yang baru dengan kemampuan mengenali antigen yang sama. Terus selanjutnya diferensiasi sel B. Sel B yang baru saja kemudian berubah menjadi sel plasma yang berfungsi untuk memproduksi antibodi secara spesifik untuk antigen yang ditemukan. Setelah itu, produksi antibodi akan diproduksi oleh sel plasma dan akan berikatan dengan antigen yang ditemukan.
Antibodi juga dapat berikatan dengan toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Penghancuran patogen setelah berikatan dengan antigen atau toksin, antibodi dapat membantu mengeliminasi patogen dari tubuh. Mereka dapat menandai patogen agar memudah dikenali dan dieliminasi oleh sel fagosit itu sendiri. Selanjutnya, tahapan kedua adalah cellular immunity. Tahapan cellular immunity ini melibatkan respon imun yang dikendalikan oleh sel-sel T atau yang disebut dengan sel limfosit T. Beberapa tahapan penting dalam tahapan cellular immunity. Yang pertama adalah pengenalan antigen. Tentu di sini juga ada pengenalan antigennya. Sel T dapat mengenali antigen yang terdapat pada permukaan sel yang terinfeksi virus atau sel humor. Aktivitas sel T setelah terkena antigen, sel T akan teraktivasi dan mulai membelah diri untuk membentuk populasi sel T yang baru. Selanjutnya, diferensiasi sel T. Diferensiasi sel T yang baru terbentuk kemudian berubah menjadi sel T helper yang membentuk pengaktifan sel limfosit lainnya atau sel T sitotoksik. Ya, teman-teman bisa dilihat di sana bentuknya sitotoksik T itu yang akan kemudian sel yang terinfeksi virus atau sel yang bermutasi menjadi sel kanker. Penghancuran patogen sel sitotoksik membunuh sel terinfeksi virus atau sel tumor, merusak membran sel atau memproduksi zat-zat yang bersifat toksik bagi sel target. Kedua tahapan ini tentunya adalah tahapan yang penting ya di dalam tubuh kita. Ya. Dalam melawan infeksi dan penyakit, tahapan humoral immunity bekerja untuk melawan mikroorganisme yang terdapat dalam tubuh atau cairan tubuh kita. Sedangkan tahapan cellular immunity bekerja untuk melawan sel-sel yang terinfeksi virus dan sel kanker lainnya.